alasan paling logis dari seorang Joko Widodo kenapa nggak mau menunjukkan ke publik saja, ini ijazah saya? Kita soalnya yakin Mbak, ini tidak akan berakhir untuk tunjukkan. Jadi buat apa justru kita memberikan mereka peluru tambahan untuk mereka kotak-atik lagi. Saya sangat menghormati Pak Arso Sandi tentunya, dan saya sangat apresiasi perilaku beliau untuk menunjukkan itu. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati saya yang paling dalam itu peristiwanya itu saya sayangkan. Aku pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Anda juga melihat yang ditujukan ke publik punya, setidaknya secara kasat mata punya perbedaan dengan apa yang dimiliki Pak Jokowi? Yakub sendiri sama Pak Jokowi melihat momentum munculnya kembali isu ini tuh kenapa? Pak Jokowi siap kalau memang harus diminta untuk hadir dan mengikuti persidangan yang cukup panjang secara terbuka gitu ya, publik bisa melihat dan bahkan seorang Pak Jokowi harus hadir di persidangan untuk diminta keterangannya di muka sidang. Siap Mbak. Ada kekhawatiran nanti Pak Jokowi bisa setiap saat melalui kuasa hukumnya setiap saat mencabut aduannya dan tidak jadi sidang. Itu bakal terjadi apa enggak? 100% tidak akan terjadi Mbak. Jadi bukan kriminalisasi. Pengajuan sengketa di Komisi Informasi Pusat ternyata ya, bukan Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat yang dilakukan oleh sejumlah aliansi, termasuk di dalamnya adalah Bang Jowi, kemudian ada sejumlah tokoh lain yang mengajukan, itu ditolak. Artinya ini menjadi babak baru dalam dugaan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Saya akhirnya ngobrol dengan pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Yakub Hasibuan. Makasih Yakub udah hadir ya. Sama-sama Mbak, thank you for the invite. Ya, karena Yakub ini tuh kita intern sekali di 2016. Iya, sudah lama sekali. 2016 itu kasus awal karir. Iya, awal-awal kasus langsung diberikan kasus yang cukup berat ya. Perjuangan kita lumayan panjang gitu sampai sekarang kan akhirnya. Waktu itu kasus Jessica menjadi sorotan publik luar biasa. Betul. Termasuk kasus yang sekarang ya. Sekarang. Yakub ini menjadi sorotan publik luar biasa. Rating share semua televisi sangat tinggi untuk kasus ini karena menjadi atensi banyak pihak. Terima kasih udah hadir. Sama-sama. Sekian banyak kami menanti dan menunggu melihat nih kita bisa bahas kasus Pak Jokowi atau enggak gitu ya. Sekarang sudah ditolak. Ini proses yang baru ya Yakub ya. Mungkin publik juga karena undang-undangnya masih baru ya, 14 tahun 2018 ada Komisi Informasi Pusat ternyata, dan itu bisa ditempuh. Ini menjadi babak baru. Tapi Yakub, di satu sisi orang-orang non hukum melihatnya gini Yakub, dengan ditolak, tuh kan ditolak lagi kita ngajuin ke KIP, kayak semua lembaga negara udah bersekongkol deh untuk bisa melindungi Pak Jokowi. Yakub sendiri apa jawabannya? Nah, kalau counter argumennya sebenarnya simpel Mbak. Ada satu orang lagi, satu sisi akan mengatakan, tuh kan berarti memang tidak berdasar. Orang ditolak semuanya, kalau memang berdasar kan pasti ada salah satu dong yang paling tidak bersuara atau menyatakan ada yang bisa diterima. Karena kalau kita mundur sedikit Mbak, yang paling focal point di perkara ini kelihatan itu di saat Bareskrim. Karena ketika di Bareskrim itu Pak Jokowi dilaporkan kan di situ, dibilang 263 dan kawan-kawannya, yaitu adalah pemalsuan surat atau ijazah atau akta otentik. Nah di situ sudah jelas sekali mereka mengajukan banyak ahli juga untuk diadu, kemudian bukti-bukti mereka ajukan sehingga para penyelidik waktu itu karena masih penyelidikan di Bareskrim juga pergi ke UGM dan pergi ke banyak sekali tempat untuk melakukan penyelidikan. Di situ ditemukanlah bahwa tidak ada sama sekali unsur pemalsuan dari Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah itu, termasuk dokumen-dokumen dari ijazah pendukung ijazah, yaitu sampai dokumen-dokumen ini loh Mbak, dokumen buat lebih detail lagi, dokumen pinjem buku perpus masih ada gitu dulu, pinjem buku perpustakaan. Artinya itu pun kita kaget jujur sebagai kuasa hukum, wah berarti UGM sebenarnya cukup baik ya untuk menyimpan itu semua, walaupun narasinya kan selama ini UGM yang ikut diserang banyak, karena kenapa sih selama ini diam. Nah ini juga salah satu hal yang kita sayangkan juga, banyak orang pihak sana lah khususnya saya mengatakan, banyak orang tuh pihak sana mengatakan tuh kan UGM aja diam selama ini berarti benar. Tiba-tiba UGM kasih statement, mungkin Mbak Presiden udah lihat ada 2 kali. Yang kedua terakhir ini beberapa menit disampaikan beberapa belas poin penting, sampaikan dari kapan masuk pendaftaran hingga kemudian penerimaan dulu pendaftaran sampai proses belajar dan kelulusan. Sekarang pihak mereka bilang tuh ini sekongkol juga nih UGM, ngapain bela-bela Pak Jokowi kan gitu. Artinya
Kami sudah melihat apapun yang dikatakan sudah pasti salah. Nah, itu dari poin dari sisi delivering message-nya. Tapi kalau balik lagi ke focal point tadi di penyelidikan ini sudah clear terbukti bahwa ijazah itu udah diperiksa oleh lab forensik, dinyatakan identik oleh pembanding-pembandingnya, kawan-kawannya. Kemudian dicocokkan juga tentunya dengan hal-hal lain kan. Dari tadi kartu pinjam buku, pendaftaran di mana, kemudian skripsinya, kelulusannya teman-temannya, tempat KKN-nya. Bayangin aja teman sebangkunya masih ada loh Mbak. Jadi bagaimana mereka, ini kita simpel ya, kita zoom out sedikit dari permasalahan legal. Bagaimana mereka mau membantah teman sebelahnya mengatakan, saya pernah duduk sama bapak itu. Sampai kelulusan pun foto wisuda itu saya ada di sebelahnya. Ada saksi yang mengatakan itu. Jadi mau bagaimana lagi itu bisa dipatahkan gitu. Tapi kalau kita balik ke legal lagi, penyelidikannya sudah dihentikan karena dinyatakan itu tidak berdasar sehingga penyelidikan ya. Penyelidikan Belum masuk di Baris penyelidikan Krim. loh ya. Ya, penyelidikan dihentikan yang dimana Pak Jokowi dilaporkan. Dan kenapa tidak naik ke penyidikan? Harus saya sampaikan juga bahwa naik dari penyelidikan ke penyidikan itu kan ketika ditemukan unsur pidana. Ketika mereka melakukan penyelidikan itu tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menaikkan ke penyidikan. Sehingga berdasarkan hukum acara jika tidak ditemukan alat bukti yang cukup tidak mungkin dinaikkan. Karena kalau sampai dinaikkan berarti ada dugaan kriminalisasi. Bukan hanya kepada perkara ini. Dimanapun tidak ada cukup bukti tapi naik penyidikan pasti akan kami sebagai praktisi hukum pasti kami lawan. Itu ada dugaan kriminalisasi. Tapi itu tidak dilakukan. Penyelidik waktu itu sangat profesional dan dimintakan gelar perkara khusus. Itu juga ramai itu Mbak. Dan ramai sekali waktu itu yang datang. Bukan hanya pihak kita dan pihak pelapor. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan juga diundang sebagai ahli. Dari DPR RI datang juga, Kompolnas datang. Dari Polri-nya itu banyak juga. Dari Irwasum, dari Karwasidik dan sebagainya. Itu semua sudah dinyatakan penghentian penyelidikannya sah dan berdasar. Nah jadi setelah itu kami menganggap ini sudah case close. Tapi ternyata yang tadi Mbak Christian nanya, kok KIP lagi? Justru kita pikir kenapa nggak dari dulu KIP dulu ya? Itu pertanyaan kita kan simple. Anda minta selain ijazah, ya minta dulu dong ke UGM dan kemanapun. Kalaupun memang Anda berhak, kami menilai tidak berhak karena itu dikecualikan. Tapi kalaupun Anda meminta sudah diatur oleh undang-undang. Tapi kenapa baru sekarang? Ya, itu menjadi pertanyaan kita juga. Ya mungkin rakyat bisa menilai banyak teori-teori kenapa sekarang. Cuman ya saya mau masuk daluarsa lah dan lain-lain. Iya, saya mau masuk ke situ lah. Tapi KIP pun sekarang sudah menyatakan memang tidak berwenang karena itu memang data pribadi. Itu satu hal. Hal lain yang juga menjadi sorotan publik dan akhirnya publik tuh berpikir iya juga ya kenapa nggak kayak gini. Adalah apa yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani ketika mendapatkan serangan yang sama gitu ya. Dugaan ijazahnya di Warsawa ya di Polandia itu palsu. Langsung ditunjukkan gitu ya. Akhirnya kan semua kalau baca komen mungkin Yakub juga kalau posting kali ya, ada komen kali ya. Ya elah Pak Jokowi tunjukin aja deh supaya selesai. Yakub kan saya lihat intens sekali ya bersama dengan Pak Jokowi berkali-kali ke Solo dan ngobrol. Apa alasan paling logis dari seorang Joko Widodo kenapa nggak mau menunjukkan ke publik saja ini ijazah saya? Terima kasih sudah nanya ini Mbak, karena itu pertanyaan yang sangat tajam yang harus dan sangat relevan di topik ini menurut saya. Saya sangat menghormati Pak Arsul Sani tentunya dan saya sangat apresiasi perilaku beliau untuk menunjukkan itu. Tapi sebenarnya dalam lubuk hati saya yang paling dalam itu peristiwanya itu saya sayangkan. Kenapa saya sayangkan? Sayangkannya itu karena kalau ini menjadi gold standard semua orang, maka ada gium ataupun teori ataupun asas yang menyatakan ia membuktikanlah yang menuduh yang harus membuktikannya jadi tidak berlaku lagi. Ini sebenarnya yang kita takutkan Mbak. Bayangkan semua pejabat negara, walaupun seperti Pak Arsul Sani kembali lagi saya sangat menghormati dan saya rasa itu sangat negarawan yang beliau lakukan. Dengan timingnya juga mungkin beliau perlu melakukan itu. Tapi kalau itu sampai terjadi terus-menerus, semua orang akan jadi korban berikutnya Mbak. Jadi ketika saya diskusi pun ini jauh sebelumnya, sebelum ada Pak Arsul Sani ini, saya diskusi dengan Pak Jokowi dan tim semua. Salah satu poinnya adalah kita mau perkara ini selesai dan Pak Jokowi tidak mau menunjukkan. Karena kita tidak mau orang bisa dipaksa oleh orang yang tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukan hal yang bukan merupakan kewajibannya. Karena setiap orang memiliki hak konstitusional, Mbak. Termasuk Pak Jokowi. Apa kita mau menormalisasi kalau Anda pejabat, Anda sudah siap harus melepaskan hak konstitusional? Kan tidak mungkin, kita negara hukum. Saya yakin, saya juga maklumi kalau sebagai pejabat ada beberapa hak-hak yang mungkin berubah.
LKHPN harus lapor. Betul, jumlah harta dan Hibah lain-lain. harta. Ya. Tapi itu semua ada peraturan perundang-undangannya kan. Sudah diatur mana. Tapi jangan sampai kita beranggapan karena sudah menjadi pejabat tidak punya hak asasi manusia. Kan jadi ini negara apa kalau begitu, orang mana mungkin mau jadi pejabat lagi. Itu yang mau kita jaga. Jangan sampai ada korban-korban selanjutnya yang dapat dipaksa. Anda harus tunjukkan. Dan mereka jadi menunjukkan. Bukan hanya ini menunjukkan ijazah loh, apapun itu loh nanti. Anda coba kemarin perkara ini karena cukup banyak, saya sudah banyak datengin diskusi-diskusi, mungkin banyak contoh-contoh lucu. Terakhir di salah satu acara TV juga ada mengatakan, kebetulan kontranya Pak Roy. Pak Roy coba saya tanya, kalau saya bilang Anda selingkuh, saya coba tunjukkan Anda tidak selingkuh. Ya gimana coba buktiin Anda tidak selingkuh? Justru kalau saya bilang Mbak Frisian selingkuh ya saya harus buktiin dong. Ini buktinya. Kok saya jadi membuktikan sebaliknya? Itu logika. Itu logika yang sederhana. Itu yang mungkin mengenai tadi menunjukkan ijazah itu yang paling fundamental menurut kami, sehingga kami rasa memang itu tidak baik menjadi contoh hukum. Itu presiden yang sangat buruk jika diteruskan. Walaupun kembali lagi Pak Jokowi dari awal konsisten loh Mbak. Kalau ini diminta oleh pihak yang berwenang, pasti termasuk oleh Polri ketika di penyelidikan itu ditunjukkan, diminta untuk dilapor, diberikan Mbak, bukan hanya ditunjukkan. Boleh nggak Pak Jokowi kami minta untuk dilakukan pemeriksaan lapor, ditunjukkan dengan sukarela. Dan itu ketika kami lapor, kami justru agak belum tahu nih Pak Jokowi gimana nih, berkenan atau tidak ya. Karena kan belum ada upaya paksa Mbak, baru penyelidikan. Ternyata pas kita sampaikan, beliau bilang lanjutkan Mas, silakan kapan aja saya kirim. Wah, lega. Berarti memang dari awal Pak Jokowi tetap konsisten, dan memang kami tahu bahwa memang tujuan beliau adalah yaitu tadi, untuk jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. Yakub sendiri sudah pernah melihat secara fisik ijazah Pak Jokowi? Sudah pernah. Ketika kami diundang di awal-awal kasus itu, tentunya kami memiliki kewajiban juga sebagai kuasa hukum untuk memeriksa semua dokumen, dan Pak Jokowi sangat mengerti itu. Kami melihat semuanya, nilai-nilainya. Banyak sampai ada bercandaan, ada satu nilai yang bukan hanya kuliah ya, dari SMA semua kita lihat semua ijazahnya. Oh iya? Dulu Pak Jokowi cukup banyak nilai bagus, ijazah dari awal. SD, SMP, SMA, kita lihat semua, sampai banyak bercandaan di internal kita. Ih, bagus juga Pak nilai Bapak gitu. Beliau ketawa-ketawa aja. Enggak lah, katanya biasa aja. Jadi sudah lihat fisiknya ya? Sudah lihat fisiknya di rumah beliau waktu itu. Apa pendapat Pak Jokowi dengan semakin memanjang ya, memanjang dalam arti bahwa kalau Bon Jovi yang sebelumnya saya wawancara bilang gini, ini harusnya tuh udah diselesaikan sejak tahun 2019 saat dugaan ijazah palsu pertama kali itu mengemuka. Memang kita tidak bisa lihat ini sebagai serta-merta adalah kasus hukum karena ada anasir politik ya. Bagaimanapun Pak Jokowi adalah tokoh politik yang tentu menjadi sorotan banyak pihak. Dan mungkin banyak pihak juga yang punya kepentingan untuk tahu betul, dan saya nggak tahu masing-masing kepentingannya pasti beda-beda kan. Kalau kita bahas di sini habis waktunya. Tapi apa tanggapan Pak Jokowi dengan semakin berlarut-larutnya kasus ini gitu ya, bahkan sampai banyak yang nulis, udah malas banget nih sebenarnya buat bahas ini dan lain-lain. Apa tanggapannya? Pak Jokowi tahu? Tahu Mbak. Kebetulan dari awal ada blessing in disguise juga. Dari awal kami memberikan skenario, worst case scenario ke beliau. Kami sudah nyatakan, Pak ini bisa panjang, karena kenapa? Ada kemungkinan Bapak dilaporkan. Kami berikanlah semua, tentunya sebagai kuasa hukum kan kami wajib melakukan itu. Kalau yang kita melapor di Polda kira-kira sekian bulan sampai sekian bulan Pak. Mungkin bisa ada setahun juga, kasus-kasus lain kan. Bapak mungkin bisa bolak-balik ke Polda Bapak mungkin bakal bolak-balik dipanggil, ada kemungkinan ini disita, ada kemungkinan saksi lain loh Pak, dari keluarga siapapun bakal dipanggil. Sudah siap belum Pak? Dari awal kami sampaikan semua pros and cons-nya. Ataupun Bapak yang dilapor, benar-benar. Ada yang Bapak dilapor juga, sampai sekarang pun gugatan-gugatan banyak sekali loh Mbak. Sampai sekarang total mungkin ada 7 gugatan, ada 7. Itu semua sudah, 1 masih ongoing. 7 termasuk 1 SMK. Ya masalah SMK. Di TUN sudah pernah juga, jadi 3 perdata, 1 TUN semua sudah NO. Masih ada 1 ongoing yang citizen lawsuit, yang 1 laporan polisi ada 2, yang 1 di Barreskrim, kemudian ada 1 lagi Polda, laporan Polda. Kemudian ada juga kasus-kasus yang kita bukan pihak kebetulan masih ongoing juga tuh di perdata yang saya dengar. Pak Jokowi, UGM digugat dan sebagainya. Jadi after effect-nya atau externalities-nya banyak sekali yang udah kita sampaikan. Jadi sehingga Pak Jokowi terakhir pun diskusi sama kita cukup intens diskusi. Beliau tenang-tenang aja sih, karena dia
dia tidak ada beban karena dia tahu juga bahwa kebenaran ada di pihaknya. Jadi orang yang memiliki kebenaran kan nggak pernah khawatir, Mbak. Itu yang saya selalu dapat dari beliau, dan beliau juga terakhir hanya menanyakan ya nextnya apa aja, mungkin hanya untuk prepare timeline dan sebagainya kan. Tapi tidak pernah nanya ini kenapa lama, ini kenapa ini. Enggak sih beliau, karena kebetulan kita takut juga Mbak awal-awal kalau kita bilang 3 tahunnya dokumennya banyak, ternyata benar banyak sekali kan. Ratusan dokumen, 700 sekian dokumen yang saya dengar dari Polda kan. Bayangin aja nggak, penyidik mana yang bisa melakukan itu dalam waktu singkat, Mbak. Jadi kalau ada orang bilang, kubu sana bilang, tuh kan buktinya lama, berarti mereka ragu-ragu. Justru karena mereka yakin, justru jadi lama disitain semuanya, sehingga nanti pas pelimpahan sempurna kasusnya. Ya dengan segala proses yang terjadi di dalam kan Yakub dan tim pengacara lah ya yang mengikuti secara detail, bagaimanapun sumber informasi yang dimiliki sama publik kan adalah dan dengan pemahaman yang mungkin berbeda-beda gitu, nggak tahu bagaimana standar lapor kita dalam menilai dan menguji keaslian sebuah berkas termasuk ijazah Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak begitu berat gitu fitnah ini, kalau memang benar kita memakai asas praduga tak bersalah, fitnah ini kemudian menghapus memori kolektif publik terhadap berbagai pencapaian yang dimiliki sama Pak Jokowi sendiri. Tentunya beliau pasti memiliki banyak pertimbangan untuk melakukan atau mengambil langkah ini, Mbak. Karena ketika kami laporkan ke beliau juga bahwa pilihannya ini Pak, kemudian konsekuensinya mungkin ini. Dan kebetulan kami juga sudah membantu beliau juga, mewakili beliau, diberikan kuasa untuk mewakili beliau juga di gugatan sebelumnya ketika beliau presiden. Kan pernah digugat juga ketika beliau presiden. Di situ kami sudah kasih opsi itu, Mbak. Pak, Bapak bisa gugat balik atau lapor pidana aja Pak, lapor balik. Di situ beliau, karena beliau seorang negarawan juga, kami lihat betul lah. So beliau, janganlah, itu rakyat saya juga, ntar juga hilang. Begitu yang beliau sampaikannya, ntar juga hilang. Isunya maksudnya ya? Iya, nanti juga hilang. Sampai beliau pernah tugas. Mulai naik lagi nih isu nih. Kita juga pas kita lihat di TikTok, jujur aja, saya lagi di luar negeri tuh lihat TikTok, wah, ini mulai rame lagi. Nyangka gak selama ini? Nggak nyangka, jujur ya, nggak nyangka selama ini. Dari sejak itu kemudian pas banget setelah itu kemudian kami buka komunikasi lagi, kemudian diundang Pak Jokowi ke kediaman beliau, diskusi panjang. Awalnya juga beliau sampaikan, ya udah ingetin aja lah Mas, preskon aja atau sampaikan ke publik, berhentikan aja. 2 kali kita preskon, proper preskon, menyampaikan bahwa tolong dihentikan, itu tidak benar. UGM juga sudah menyatakan gini, sudah ada putusan pengadilan juga ditolak semua itu. Ternyata terus makin parah lagi. Itulah kenapa akhirnya kita sampaikan bahwa Pak Jokowi, Pak ini tidak bisa, sehingga kelihatannya memang satu-satunya jalan kalau Bapak ingin memberhentikan ini melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan apa? Karena kalau mereka yang gugat kita kan memang tidak berdasar. Putusan pengadilannya semua NU semua ditolak semua, tidak diterima. Nah kalau tidak diterima mereka akan bilang ya itu NU, mereka tidak akan puas kan Mbak. Bagaimana untuk memuaskan mereka gitu? Jadi ya saya bilang, kami mengatakan Pak Jokowi, Pak satu-satunya jalan adalah melalui laporan pidana. Akhirnya dibuatlah laporan yang akhirnya dibuat. Sekarang berujung dengan penetapan tersangka ya, Roy Suryo. Ada 2 klaster ya? Ada 2 klaster. Klaster apa? Yang pertama itu Pak Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan Bang Rismon, dan kemudian ada 5 orang lain, Pak Egy Sujana dan kawan-kawan. Kan publik lebih gampang memahami bahwa di satu sisi semua badan publik ini kayaknya udah dikunci nih sama Pak Jokowi gitu, termasuk netralitas Polri, UGM yang mungkin mau nggak kehilangan muka gitu, KPU kebayang dari zaman masih wali kota sampai dengan sekarang terakhir menjadi presiden, itu kan banyak lembaga negara yang akan kehilangan muka kalau memang terbukti sebaliknya atau terbukti bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Jadi publik mungkin lebih melihat ini kayaknya kesepakatan semua pihak deh. Semua akan kehilangan muka kalau terbukti tuduhan Roy Suryo CS itu benar. Bagaimana Yakub menjawabnya? Ya memang kebenaran kan suatu saat akan menjawab kebenaran itu sendiri ya. Dia akan bersuara sendiri. Dan sekarang mulai kelihatan nih, UGM semua mulai memberikan yang tadinya pasif. Sekarang UGM udah mulai, hey, saya disebut-sebut terus nih, saya trending nih. Karena kan tentu mereka bayangin aja mahasiswa-mahasiswa mereka kan mungkin sekarang ada pergerakan alumni, nggak usah mahasiswa, alumni juga pasti bertanya-tanya, apalagi yang pejabat Mbak. Mungkin mereka udah ketar-ketir juga nih pejabat alumni soal UGM. Kredibilitas iya, one day kalau saya dipermasalahkan UGM pasang badan nggak buat saya nih. Jangan-jangan UGM juga diam.
Mungkin itu salah satu alasan juga UGM harus pick up. Karena kewajiban akademis mereka tanggung jawab gitu kan. Nah, sekarang UGM semua sudah menyatakan itu asli. Artinya kalau dari kita melihatnya, kalau ada anggapan bahwa itu nanti akan dinyatakan seakan-akan narasinya sudah dikunci dan sebagainya, itu kami nggak ambil pusing karena itu sangat tidak berdasar menurut kami. Dan saya juga mengajak nih semua masyarakat juga untuk zoom out sedikit deh. Kadang-kadang tuh kalau kita terlalu zoom in, Mbak, lihat permasalahan sudah dibikin crowded, apalagi tim sana atau yang pihak sana menggunakan jurus-jurusnya bukan hanya jurus legal, di media juga dibikin ramai, kayak kita bercandaan kita bahasa internal, jurus mabuk gitu kan, kocak-kacik sampai bingung sendiri gitu kan, sampai karena orang bingung, masyarakat jadi bingung. Kalau bingung akhirnya mempertanyakan kan, jadi asli nggak sih? Kan banyak loh Mbak yang mempertanyakan itu. Jadi kalau orang ketemu saya aja bertanya, Mas itu asli nggak sih? Kalau sampai begitu kan berarti memang deliknya berarti benar. Sampai orang percaya itu membuktikan bahwa pencemaran baiknya dugaannya berarti sebenarnya terbukti sampai orang mempercayai loh bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Jadi kita nggak ambil pusing, namun ya kita juga tetap menunggu lah proses selanjutnya. Tapi kan proses hukum yang bergulir saat ini dengan status Roy Suryo, Bang Rismon gitu, Dr. Tifa kan adalah mengedit ya. Ya kan undang-undang ITE ya, melakukan perubahan sedemikian rupa dan itu ditunjukkan ke publik. Itu juga karena Yaakob pernah melihat ijazah Pak Jokowi, Anda juga melihat yang ditunjukkan ke publik punya setidaknya secara kasat mata punya perbedaan dengan apa yang dimiliki Pak Jokowi? Ada perbedaan Mbak. Itu justru sudah lengkap kami jabarkan di laporan kami juga, yang mungkin nanti karena ini saya tidak mau masuk terlalu dalam karena nanti sudah akan masuk ke persidangan. Tapi jelas sekali di situ bahwa suatu ijazah yang asli, bayangin Mbak, barang asli kemudian bisa diambil oleh mereka. Saya nggak tahu, mereka kan sekarang buang badan mengatakan itu saya ambil dari foto yang di-upload gitu kan, ya? di X, ambil itu kemudian tampilkan mereka di banyak sekali media-media, dipotong, ada bagian yang dipotong, diubah menggunakan aplikasi sehingga assumption-nya atau hasilnya kemudian dikatakan palsu. Gitu. Kemudian mereka support juga, ini 11.000 triliun % palsu. Nah, kami juga bingung Mbak, ini kok teknologi bisa ya berubah barang asli menjadi palsu ya? Itu yang kami sampaikan, dan itulah yang diselidiki oleh para penyidik sekarang. Dan tentunya itu nanti harus dipertanggungjawabkan oleh mereka. Bagaimana barang asli mereka bisa jadikan palsu dengan teknologi. Nah, Undang-Undang ITE ini kan mengatur itu. Itu tujuan Undang-Undang ITE kan salah satu itu. Dan itu juga sangat clear, dan saya apresiasi juga Polda Metro Jaya. Pak Kapolda menyatakan di press con terakhirnya dia. Selain daripada kasus detail ini, beliau menghimbau. Saya menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak menggunakan sosial media sebagai penyebar maupun penerima informasi. Itu menurut saya bagus sekali. Itu gak banyak media yang menangkap itu, tapi menurut saya itu kunci dari penanganan perkara ini di Polda. Jadi di era post-truth seperti ini memang sangat berbahaya. Secara kasat mata benar-benar berbeda ya? Ada yang perbedaannya. Termasuk yang ya mungkin saya spill karena udah sempat ramai juga, ada garis merah yang katanya garis merah di foto tidak ada, katanya capnya itu fotonya di atas cap kan. Itu saya sampaikan tidak benar, jelas kok ada garis merahnya. Jadi ya itu hanya satu hal yang mungkin nanti kita lihat bagaimana mereka mempertanggungjawabkan itu. Walaupun mereka sekarang dengan defend, ya saya ngambilnya dari orang loh, kan orangnya upload tapi orangnya nggak bilang itu palsu. Yang bilang itu, yang menggunakan aplikasi dan menyatakan itu palsu siapa? Jadi kalau mereka mau mengkambing hitamkan orang itu, saya rasa sih itu sangat tidak berdasar, dan akan sangat mudah sih majelis hakim untuk melihatnya, ya akan dikesampingkan. Udah kebayang lah. Dari sampel yang diupload pertama kali dan menjadi bahan pembanding atau yang dikatakan oleh Bang Rismon dan Pak Roy Suryo gitu, itu sebagai tolak ukur mereka untuk menilai ini palsu atau asli gitu. Dari yang diupload ya, kemudian yang disebarkan oleh Bang Rismon dan Roy Suryo dengan yang asli yang Yaakob lihat, ada perbedaan atau persamaan nggak? Kalau dengan hasil analisa saya deh, saya bilangnya gini, hasil analisa mereka itu yang sudah mereka lakukan itu ada perbedaan. Tentu kan gini Mbak, ini juga salah satu hal yang mungkin perlu dipahami. Ini dokumen analog. Ketika mereka mendapatkan the digital copy of the document itu kan harus ditelusuri dulu, ambilnya pakai kamera apa, siapa yang mengambil, lightingnya, WB-nya berapa, ISO-nya berapa, mesti berubah dong. Dan itu kan Mas Roy dan kawan-kawan kan ahlinya. Jadi mereka harusnya pasti tahu, kecuali barangnya ini memang barang digital. Termasuk penggunaan huruf Times New Roman itu? Termasuk, itu sudah dibuktikan bahwa memang ada.
huruf itu, dan situ dicetak, cetakannya pun semua buku-buku pembanding semua sudah diambil lah itu oleh penyidik dan dinyatakan bahwa memang ada itu. Buku-buku pembanding maksudnya di tahun itu. Di tahun itu sudah ada Times Roman yang digunakan. Gitu. Font yang sama itu ya. Karena itu kan alasan mereka kan itu. Mereka selalu bilang fontnya berbeda, fotonya adalah Dumatno. Logo UGM-nya agak logo ke atas. UGM-nya ke atas, kemudian yang garis merah tadi itu. Nah, tapi yang menyambung pertanyaan Mbak tadi, yang menarik sebenarnya mereka sekarang selalu menyatakan, tunjukkan dong ijazahnya. Tunjukkan, ini maka selesai. Berarti kan ada dua conclusion yang saya ambil. Yang pertama, mereka sudah mengatakan itu palsu tanpa melihat asli berarti dok. Kok kalau Anda sudah pede, kenapa masih minta ditunjukkan? Karena Anda selama ini sudah pede. Palsu 11.000%, kenapa masih minta ditunjukkan? Jadi itu aja sudah agak kontradiktori gitu ya, yang pertama. Yang kedua, saya sudah pernah tanya Mbak ini ke mereka di gelar perkara khusus maupun di berbagai media. Mas, kalau saya tunjukkan sekarang, apa iya benar-benar stop? Apa Anda dengan kasat mata bisa melihat, oke, itu asli, saya berhenti? Itu kan logika sederhana. Bisa nggak? Kalau Anda jawab bisa, iya saya janji, saya tunjukkan sekarang. Akhirnya mereka mengatakan, ya saya teliti dulu nanti. Oh, berarti kan nggak selesai dong. Berarti Anda mau melihat asli dari saya, Anda teliti lagi. Dan apakah penelitian Anda itu harus yang paling benar? Mengalahkan Pusla Forfori dan mengalahkan statement dari UGM sebagai penerbit, mengalahkan ribuan pembanding yang ada, mengalahkan statement dari teman-teman mengatakan saya lulus bareng Pak Jokowi. Apa semua keramaian dan penyidikan yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini langsung dikesampingkan hanya karena suatu penelitian dari pihak mereka? Kan kita negara hukum, bukan negara mereka, Mbak. Jadi ini yang sangat masyarakat publik harus tahu lah, walaupun saya harus akui juga mereka memainkan narasi ini dengan sangat sering kali secara masif, tunjukkan sehingga ya jujur aja banyak masyarakat juga terkecoh bilang kenapa nggak tunjukkan ya. Nah itu logika yang paling mudah diterima oleh publik ya. Kenapa Pak Jokowi nggak menunjukkannya gitu ya. Termasuk mungkin dengan alasan lain Yakub, bahwa kalau Pak Jokowi sebaliknya ya, kalau Pak Jokowi yakin bahwa ijazahnya asli, kenapa nggak ditunjukkan ke publik sebagai bagian dari bentuk transparansi kepada publik? Karena kan banyak juga yang menyebut meskipun Pak Jokowi sekarang udah nggak jadi jadi pejabat publik, kan masih menjadi Dewan Pengarah Danantara, betul ya, satu. Terus yang kedua, ini menjadi contoh buat pejabat publik lain bahwa dia juga harus punya kejujuran yang luar biasa, termasuk latar belakang akademik yang dia punya gitu. Ini bisa mengakhiri semua itu. Gimana menurutnya? Nah, yang pertama sudah jelas tadi bahwa kita soalnya yakin Mbak, ini tidak akan berakhir yang kita tunjukkan. Jadi buat apa justru kita memberikan mereka peluru tambahan untuk mereka kotak-atik lagi? Karena sudah jelas kan dari awal kita sampaikan ini selesai nggak? Enggak, kami teliti lagi. Dan ternyata mulai kelihatan juga nih arahnya mulai kemana. Kemarin kan, mengenai ini persis saya mungkin harus sampaikan juga, Mas Gibran sudah pernah menunjukkan Mbak ijazahnya dulu. Waktu masih wali kota ya? Wali kota, masih dipermasalahkan. Nah ini bukti nih. Berarti memang memperlihatkan tidak menyelesaikan. Ini bukti konkret yang mungkin bisa diterima masyarakat juga gitu, bahwa bagaimana mungkin Pak Jokowi dikatakan tunjukkan maka selesai, sedangkan Mas Gibran sudah tapi tidak selesai juga. Dan perkara Pak Jokowi ini pun sudah mulai agak bergeser juga sekarang ke Mas Gibran kan. Ya makanya banyak peneliti ataupun pengamat menilai kok ada unsur politiknya dan sebagainya, ada juga ditunjuk beberapa partai. Walaupun kami sama sekali tidak pernah masuk ke situ dan tidak mau juga masuk ke situ karena kami kuasa hukum, kami stick dengan apa yang kami kuasai gitu. Pak Arsul Sani itu Mbak, itu juga sedikit berbedanya. Kenapa? Kan nggak ada yang nunjuk-nunjuk, teriak-teriak, bilang dan beliau gantung Jokowi, kunusa kambangkan Jokowi, kan nggak ada yang begitu Mbak. Jadi mungkin ketika beliau menunjukkan juga kalem kan, selesai, soft landing. Tapi kalau kita sudah bisa membayangkan pribadi nih, imajinasi aja ketika Pak Jokowi menunjukkan, pihak sana akan ngomong apa, mungkin Mbak Fresa sudah bisa bayangkan juga. Jadi tidak apple to apple juga. Jadi ini bukan disclosure ya, bukan penyelesaian yang baik ketika Pak Jokowi menunjukkan ke publik gitu ya. Betul. Dan tadi Yakub menjelaskan mengenai konteksnya agak berbeda gitu ya. Musuh politik Pak Arsul Sani nggak sebanyak musuh politik mungkin ya, Pak Jokowi. Mungkin saya nggak tahu, saya nggak mau diskusi politik, tapi banyak sekali pengamat yang mengatakan itu kan. Dan sudah jelas kenapa sekarang Mas Gibran yang ditarik. Ya mungkin ada unsur politik, saya nggak tahu juga. Yang tahu hanya mereka kan. Ya tapi suatu saat saya yakin sih akan terbongkar ya.
Karena bagaimanapun kan pasti penyidikan ini akan mengusut sampai tuntas nih. Ya, termasuk tahapan nanti di persidangan itu kan bisa terbuka ya, terbuka oleh publik, dan saya yakin mungkin mirip kasus Jessica kali ya, akan ada sidang berjam-jam. Saat ini aja di KIP sidangnya ditayangkan live oleh juga beberapa ya, iya. stasiun televisi, termasuk mungkin nanti sidang dengan terdakwa Roy Suryo ya, Dr. Tiva dengan 2 klaster yang lain. Ada kekhawatiran dari Bon Jovi, Yakub, ini kan adalah delik aduan, betul ya, delik aduan ya, yang menjadikan Roy Suryo dan Bang Respon CS ini sebagai tersangka saat ini. Ada kekhawatiran nanti Pak Jokowi bisa setiap saat melalui kuasa hukumnya, setiap saat mencabut aduannya dan tidak jadi sidang. Itu bakal terjadi apa enggak? Sejauh ini itu 100% tidak akan terjadi, Mbak. Karena tujuan kami, kembali lagi saya recall, adalah kami ingin mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, sehingga kami mau ini lanjut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan oleh karenanya orang-orang yang mengatakan itu palsu terbukti telah melakukan suatu tindak pidana. Itu yang kami tunggu. Karena kalau tidak ada itu, kembali lagi bertahun-tahun ini kami biarkan Pak Jokowi diserang terus. Dan kalau kita mau mengatakan bahwa sebenarnya kenapa nggak dari dulu, ya itu juga pertanyaan kami. Kalau kita advice dari dulu Mbak, Pak Jokowi untuk lapor. Tapi Pak Jokowi nggak mau, memang beliau tipenya bukan seperti itu. Dan itu yang kami lihat juga mungkin dari Mas Gibran ya. Mas Gibran juga dari dulu menunjukkan, sekarang juga diminta lagi, walaupun mungkin belum sekencang Pak Jokowi ya, tapi sudah mulai diangkat-angkat. Tapi beliau juga saya lihat santai aja. Kemarin saya lihat interview beliau juga di media, salah satu stasiun televisi juga masih oke, beliau nggak ambil pusing. Jadi ya mungkin karakter memang Mbak gitu. Slow aja karena dia tahu kebenaran di pihak dia. Jadi slow, nggak perlu takut. Termasuk Pak Jokowi siap kalau memang harus diminta untuk hadir dan mengikuti persidangan yang cukup panjang, secara terbuka gitu ya, publik bisa melihat, dan bahkan seorang Pak Jokowi harus hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya di muka sidang? Siap Mbak, karena kebetulan itu adalah hal yang pertama kami sampaikan juga sebagai konsekuensi Pak, ketika ini lanjut ke pengadilan, Bapak sebagai saksi korban berdasarkan KUHAP harus hadir memberikan keterangan. Di situ juga hakim dapat bertanya, hakim kan pertanyaannya juga saya nggak bisa kontrol Pak. Kalau pertanyaan dari PH, saya bisa Bapak bisa bayangkan lah kira-kira apa. Pertanyaan dari hakim juga kita nggak tahu. Dan beliau sampaikan, iya memang kalau ini memang yang harus dilakukan agar saya mendapatkan kepastian hukum, saya akan lakukan. Siap ya? Siap beliau. Jadi kekhawatiran banyak orang bahwa ini akan cut di tengah jalan proses ini? Tidak sih Mbak. Tidak akan terjadi. Karena itu kita sudah menunggu bertahun-tahun dan berharap tadinya bahwa isu ini akan menghilang sendiri, bahwa Pak Jokowi tidak lagi difitnah dengan hal-hal yang tidak benar, tapi ternyata berlanjut. Jadi ini memang satu-satunya cara. Yaitu proses hukum di pengadilan. Di pengadilan. Jadi bukan kriminalisasi? Sama sekali tidak. Karena kalau mau kriminalisasi Mbak, sudah dari dulu Pak Jokowi lebih bisa sebenarnya untuk melakukan. Sejak beliau presiden, bayangkan Mbak, beliau presiden sangat mudah untuk mengajukan ini, dan bayangkan saja bisa berprosesnya jauh lebih cepat, tidak perlu banyak hal. Banyak yang kalau orang mau mengatakan ada dugaan abuse of power, ya lebih bisa pas beliau presiden Mbak. Sekarang beliau juga bukan siapa-siapa. Jadi banyak juga yang mengatakan kok lambat, kok sekarang mereka nggak ditahan, kok yang di sana begini. Kembali lagi kan isunya itu kan, ya kalau kami juga tidak pernah intervensi. Jadi tentunya kami melihat bahwa penyidik dan seluruh lembaga yang sedang menangani kasus ini, termasuk KIP dan sebagainya, itu tentunya memiliki kewenangan mereka, dan kami menghormati itu semua. Pak Jokowi sendiri sering buka media sosial nggak sih? Lumayan, iya. Tapi beliau tidak pegang HP all the time ya orangnya. Jadi beberapa hal. Sering baca komen-komen dari netizen? Kalau lagi ini aja sih. Kalau netizen saya jarang lihat ya. Cuman kadang-kadang video-video beberapa. Kadang kami juga yang mau, Pak, ini Pak ada begini. Iya. Nggak ke komen sih, Pak ada video baru nih, mereka mengatakan gini gitu. Baru kita diskusi. Tapi beliau mengikuti secara gambaran umum aja lah. Nggak masuk ke detail-detail itu, makanya kadang-kadang juga kami yang lebih sering melaporkan, Pak ada perkembangan gini ya, just FYI gitu. Pak juga, oh iya terima kasih. Yakub sendiri sama Pak Jokowi melihat momentum munculnya kembali isu ini tuh kenapa? Kalau dugaan kami banyak ya Mbak.
kami memiliki banyak teori yang mungkin teori internal lah yang saya mungkin tidak bisa share di sini. Namun kalau makin ke sini sudah makin kelihatan juga kan kenapa ya? Memang ada, dan jawabannya mungkin salah satunya memang ada orang-orang yang ingin mendiskreditkan Pak Jokowi. Jadi ini bukan lagi masalah hukum. Karena setiap ada isu yang jelek atau ada momen di mana mereka bisa menghantam Pak Jokowi, pasti masuk tuh. Dan kelihatan orang-orangnya nggak jauh-jauh kok Mbak, itu aja. Ketika kami lihat bahwa ternyata Mas Roy dan kawan-kawan setelah itu juga langsung membuat preskon beberapa bulan lalu lah, maksudkan Mas Gibran. Itu padahal belum ada ijazah Mas Gibran ya, maksudnya itu masih diskusi fufafa lah atau apa gitu, tapi maksudkan Gibran. Jadi kami melihatnya ya kalau kita tarik silver liningnya ya mungkin ya ada orang yang mencoba ini aja mau mendiskreditkan Pak Jokowi, tapi tentunya hal ini kami juga tidak secara terbuka dengan Pak Jokowi, Pak siapa sih? Iya, ini siapa sih yang ini? Tapi ya secara internal kita tahu lah kira-kira siapa. Jadi kalau harus diprosentase ya, kasus ijazah Pak Jokowi ini menurut Yakub, berapa persen unsur hukumnya, berapa persen unsur politiknya? Agak sulit sekali Mbak untuk mengkuantify, karena kami kebetulan tidak jarang sekali mau menyentuh bagian politis. Tapi kalau saya menilai dari media aja ya. Kalau saya lihat dari media sih mungkin tetap mayoritas masalah hukum. 60-40 maybe, 70-30 around there. Karena masalah politiknya ini kenapa lumayan 20-30% tadi, 30-40%. Karena makin kesini orang-orangnya kan kita bisa mapping kan. Profiling kan bisa, oh ini grupnya ini. Dan dari argumen-argumennya mana yang memang kami lihat ini memang berbobot dan beliau percaya, atau mana yang memang ya hanya untuk mendukung suatu teori tertentu aja. Tapi ya it's hard to quantify. Kalau kami ngelihatnya jalanin aja lah, kita fight di masalah hukumnya. Kita yakin benar Mbak. Sudah jelas, bayangin aja kayak uang palsu aja. Kayak uang palsu kemudian BI sudah mengatakan ini asli, saya yang mengeluarkan. Di lapor pun polisi bilang ini asli. Tapi ada yang masih ngotot, enggak, saya pakai aplikasi bilang itu palsu. Jadi ya hakim pasti, kami yakin tidak sulit untuk memeriksa ini Mbak. Karena kan harapan publik saat ini terakhir adalah di di muka sidang ya, di pengadilan nanti gitu ya. Karena kan dulu kalau kita ingat Roy Suryo sama Bang Rismur sebenarnya adalah dua tokoh ya waktu di kasusnya Jessica. betul. Itu dua tokoh yang wah. Dan sekarang dipersatukan oleh sebuah kepentingan yang saat ini mereka perjuangkan, dan kita hormati ya. Tentunya. Perjuangan dari mereka, karena nanti yang membuktikan adalah di muka sidang. Kapan sidangnya kira-kira? Saya masih menunggu juga Mbak. Masih menunggu kapan pelimpahannya. Tentunya kan itu hak kewenangan penyidik semua sampai ke jaksa nanti. Cuma ya harapan saya sih ya mungkin dalam tidak terlalu lama lagi ya. Karena saya kembali ke statement Pak Kapolda itu. Mungkin harus berhati-hati menggunakan sosial media, menghimbau. Karena kami juga pribadi sebagai kuasa hukum, bukan Pak Jokowi ya. Saya melihat walaupun ini purely adalah untuk menjaga kepentingan hukum Pak Jokowi, tapi alangkah baiknya jika asas kemanfaatan kasus ini juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga masyarakat luas juga tahu dan sadar bahwa social media itu harus digunakan dengan wise, dan siapa yang membuktikan sesuatu, siapa yang mengatakan atau menuduh sesuatu harus bisa membuktikan. Jika tidak, maka ada konsekuensi hukumnya. Karena ini adalah negara hukum, Mbak. Itu yang kami harap bisa terjadi. Terakhir Yakub, bagaimana Yakub bisa menjawab argumentasi mereka yang menuntut Pak Jokowi segera menunjukkan ke publik ini ijazah saya gitu ya, bahwa saat ini dalam kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini adalah di satu sisi ada kepentingan Pak Jokowi secara pribadi, dan di sisi lain adalah ada kepentingan publik untuk bisa mendapatkan informasi apa yang paling benar terkait dengan seorang tokoh sebesar Pak Jokowi yang menjabat dari wali kota sampai menjadi presiden, bahkan zaman sekarang masih menjadi Dewan Pengarah. Publik punya hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi itu. Jadi saat ini yang jadi benturannya adalah kepentingan pribadi Pak Jokowi di satu sisi dan kepentingan publik untuk bisa mendapatkan informasi. Apa jawabannya aku? Tentunya kami menghormati jika memang ada publik yang menggunakan hak-haknya, hak konstitusionalnya sesuai peraturan perundang-undangan untuk meminta suatu dokumen diperlihatkan kepada mereka melalui KIP. Kami sangat menghormati. Tapi kami juga mengingatkan dan menghimbau juga kepada masyarakat bahwa
semua itu ada aturan mainnya di negara hukum. Tidak bisa orang memaksa orang lain siapapun, mantan presiden ataupun orang biasa, karena saudara kita bisa jadi korban. Kakak saya, kakak Mbak bisa menjadi korban selanjutnya untuk dipaksa. Tolong perlihatkan sekarang juga. Kalau tidak, maka Anda saya viralkan, Anda akan saya ganggu berbulan-bulan hidupnya sampai keluarga Anda terganggu. Demi mengentertain emosi publik. Demi mengentertain emosi publik yang jujur aja, sampai sekarang kita juga nggak tahu publik yang mana gitu kan. Mereka mengatakan publik menunggu, publik yang mana? Karena publik yang ketemu saya juga naik. Itu kenapa sih Mas? Mereka masih belum percaya juga gitu. Jadi publik yang mana? Itu sampai sekarang juga masih bingung. Tapi ya kembali lagi saya hormati mereka. Tapi ya kami menghimbau juga jangan sampai ada korban-korban selanjutnya, dan mudah-mudahan juga ini dapat diselesaikan secepatnya. Dan kalau menjawab secara singkat pertanyaan Mbak, kalau mereka masih ada permintaan itu, jawabannya adalah simpel. Tunggu tanggal mainnya. Akan ditunjukkan di persidangan. Oke, kita tunggu nanti kita ikutin, kayaknya kita ikut sidangnya kali ya. Iya dong, throwback dulu Jessica kan. 2016 lalu, ya ditunggu loh. Iya, nanti kita Bagus, ya. ikut. Thank you Yakub, Thank you, udah Mbak. hadir ya, thank Thank you you, ya. Mbak. Akhirnya kita bisa ngobrol. Thank you, sehat selalu ya. Thank you sama-sama Terima Mbak. kasih. Terima kasih.